ketakutan besar saya saat ini adalah anak saya. Kenapa dengan itu, Pak? Saya bisa sekolah tinggi seperti ini, dan anak saya tidak bisa mencapai itu menjadi ketakutan. Jadi ketakutan ya, Betul. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Miss Gina, di Al Husna Course YouTube channel. Halo Al Husna Space. Sudah lama kita nggak ketemu ya di beberapa episode podcast Al Husna. Nah, di video kali ini kembali lagi bersama saya, Miss Gina, dengan salah satu bintang tamu kita. Beliau ini adalah sosok yang lumayan berpengaruh di dunia pendidikan ya. Kita kedatangan tamu kita kali ini adalah Bapak Dr. Muhammad Yudan Harahap, SPDI, MPDI. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Miss Gina. Ya. Belakangan ini lagi sibuk apa aja, Pak? Oke, sekarang ini kegiatannya sekarang biasa di kampus mengajar. Seperti biasalah, seperti seorang pendidik menyiapkan bahan ajar, kemudian mengajar untuk mahasiswa, dan juga penelitian, pengabdian dalam masyarakat. Oh iya, jadi yang saya dengar dan saya baca dari biodata Bapak, Bapak itu adalah salah seorang dosen aktif di universitas ternama di Sumatera Utara, dan yang saya tahu domisili Bapak itu di Padang Sidimpuan ya Pak ya? Iya, betul. Bisa diceritakan sedikit tentang pengalaman Bapak ataupun cerita Bapak menjalani profesi yang sangat mulia ini tapi jauh dengan keluarga, Pak? Baik, Miss Gina, pertama memang betul saya adalah salah satu dosen tetap di Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Saat ini saya berada di Pascasarjana, kemudian di jurusan Magister Pendidikan Agama Islam. Saya salah satunya adalah tenaga pengajarnya. Kalau di KTP memang saya ini berdomisili di Kota Padang Sidimpuan, tetapi saya mengajar di Medan. Mungkin ada kendala-kendala yang biasalah, artinya dalam kehidupan ini terkadang ada yang harus dikorbankan demi untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Jadi yang Bapak korbankan itu, kalau yang saya tangkap ya, berarti berpisah dengan anak-anak, dengan betul. Istri. Maksud saya bukan dalam jangka yang panjang, tapi harus bolak-balik Medan, Sidimpuan gitu ya Pak ya? Iya betul, terkadang saya 1 bulan sekali pulang ke Sidimpuan, terkadang 3 bulan sekali, terkadang dalam 1 bulan itu bisa 3 kali pulang balik ke Sidimpuan. Begitu. Untungnya ada handphone ya Pak ya, bisa betul. Video call, bisa WhatsApp, bisa WA setiap detik yang kita butuhkan kalau memang lagi rindu sama anak-anak ya Pak? Betul, Segini gini juga, sekarang kan dunia pendidikan itu berkembang pesat terus. Di era digital ini, kita bisa juga mengajar hybrid, bisa kita tatap muka dan bisa kita melalui luring, melalui daring, bisa daring, bisa luring. Artinya memudahkan kita dimanapun kita mendidik itu tetap bisa. Oh iya, apalagi pekerjaan kita pekerjaan yang mulia ya. Betul. Pak ya? Oh, ya. Nah, bisa sedikit ceritakan nggak Pak pengalaman Bapak sebagai dosen tetap di sana? Nah, kira-kira ini mau kita share sama Al Husna Space ataupun generasi selanjutnya bahwa menuntut ilmu itu sangat penting. Betul, begini Miss Gina. Saya ini latar belakangnya dari pendidikan pondok pesantren, artinya latar belakangnya adalah agama memang. Maka dalam satu ayat itu disebutkan Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Memang begitulah doktrinnya dulu ketika kita diajarkan dalam pesantren. Antara iman dan ilmu itu disandingkan oleh Allah. Artinya itu Islam sangat menghargai ataupun mengapresiasi orang-orang yang memiliki pendidikan dan berilmu. Gitu. Kemudian orang yang berilmu itu pasti banyak tantangan di sini, baik dalam kehidupan, baik dalam bagaimana dia menggapai ilmu tersebut. Pasti seperti saya memang sengaja untuk jadi dosen gitu. Saya pernah mengajar di SD, saya pernah mengajar di SMP, saya pernah mengajar di SMA juga. Artinya
pengalaman-pengalaman yang ada ini adalah bekal saya untuk menjadi dosen. Dulu ketika saya mengajar SD, pertama yang paling sulit itu saya rasa adalah menguasai kelasnya. Oh iya. Menguasai kelas. Karena kan kalau tidak dikuasai kelas itu, pembelajaran itu tidak akan berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, dan saya berpikir bahwa ketika saya menjadi dosen, saya akan lebih mudah untuk menyampaikan ilmu itu ataupun lebih senang dan lebih bahagia sehingga kita mendapatkan ketenangan dalam bekerja, begitu. Oh, dari cerita Bapak kan sudah mengajar di SD, mengajar di berbagai fase lah, sampai saat ini Bapak mengajar di universitas gitu ya Pak. Ya, betul. Dan Bapak bilang tadi kalau kita di dunia pendidikan ini pasti ada aja tantangannya gitu kan Pak ya. Ya, nah, pertanyaan saya selanjutnya, menurut Bapak, tantangan yang paling besar dan kayaknya agak susah untuk dilunakkan atau agak susah untuk diberantas, apa aja tantangan yang Bapak hadapi ketika menghadapi mahasiswa yang notabene-nya itu sekarang itu mahasiswa itu kan bisa kita kategorikan tidak semua attitude-nya itu attitude yang bagus ya Pak ya. Betul. Terkadang yang kita lihat seperti saya lah yang scroll di sosial media bahwa anak-anak itu yang saya rasa mereka nggak punya attitude kepada pengajar ataupun kepada gurunya, bahkan kepada dosennya. Banyak sekali yang viral-viral yang kita lihat di sosial media. Apakah itu juga termasuk salah satu tantangan menurut Bapak? Betul, Miss Gina. Pertama, saya ingin jawab gini. Kalau mengajar di mahasiswa itu, kita konsentrasinya adalah keilmuan. Kalau misalnya tentang akhlak, tentang karakter, itu pada dasarnya pondasinya itu diletakkan di sekolah dasar. Iya. Sekolah dasar itu kan termasuk TK, SD, sampai SMP, itu sekolah dasar. Seharusnya dalam membentuk karakter ataupun akhlak itu di sekolah dasar ini. Disinilah dididik, dibina pondasinya. Kalau mahasiswa sebenarnya kita konsennya bukan itu lagi, tapi keilmuan. Apakah saya tertantang misalnya dengan karakter yang sekarang? Contoh, mahasiswa sekarang ini itu berdasarkan survei, berdasarkan observasi kecil-kecilan, itu kalau di kota Medan atau bahkan di daerah lain, itu kadang tantangannya mereka tidak bisa lagi jauh dari gadget. Iya, setuju. Game online, bahkan mungkin ada kecenderungan ada judi online juga. Iya. Ketika kita melihat, kita observasi, misalnya di kota Medan, kafe-kafe itu penuh dengan mahasiswa game sampai jam berapa itu? Jam 2, jam 3 malam subuh, ya Pak ya. Itu menjadi prihatin lah kita melihatnya. Artinya adalah itu adalah merupakan tantangan bagi pendidik, tapi jangan lupa dalam pendidikan itu kan ada 3 pusat pendidikan. Pertama pendidikan dalam rumah tangga, tanggung jawab orang tua, kemudian pendidikan di sekolah, kemudian pendidikan dalam masyarakat. Artinya kenapa masih banyak seperti itu berkeliaran, misalnya mahasiswa, anak SMA, gadget tidak bisa lagi ditinggalkan. Bahkan sekarang bukan mahasiswa, anak-anak seperti itu. Iya. Ini juga merupakan tanggung jawab orang tua. Kita juga orang tua, bukan dibebankan penuh kepada tenaga pendidik begitu. Tapi memang itu adalah tantangannya. Tapi kalau mahasiswa dia sudah dewasa, ketika kita menyampaikan, ya kita hanya sebatas menyampaikan saja. Kalau kita untuk merubah itu karena pola pikirnya sudah dewasa, maka butuh kesadaran dari siswa ataupun mahasiswa tersebut, misalnya. Bukan kapasitas kita 100% untuk mengubahnya. Betul. Ya, Lingkungan juga sangat berpengaruh di sini. Kalau seandainya lingkungan dia tinggal bagus, benar, itu barangkali dia akan terikut kebenarannya. Begitu. Tapi kalau lingkungannya buruk, ini sangat berpengaruh terhadap dia. Ikut-ikutan lah, terkadang tidak ada kawannya sehingga dia ikut main game sampai larut malam. Tapi ini yang paling miris, Miss Gina ya. Pendidikan sekarang ini, anaknya misalnya tengah malam, baik laki-laki perempuan, ini menjadi pertanyaan, apakah orang tuanya tidak menanyakan? Begitu terkadang pertanyaan kita. Memang banyak sih Pak di zaman sekarang ini ya yang seperti itu. Iya, nah ini menarik, Bapak bilang tadi kan
pondasinya itu ketika mereka di sekolah dasar, baik itu PAUD ataupun TK. Nah, kami juga tahu dari biodata Bapak bahwa Bapak itu adalah komite sekolah di TK Al Husna ya Pak ya. Betul. Nah, berdasarkan event-event yang pernah kita lalui, yang sudah diselenggarakan dan Bapak turut hadir di dalamnya, menurut Bapak apa sih perbedaan ataupun persamaan siswa kita yang di TK dan mahasiswa dalam menuntut ilmu yang Bapak alami, yang Bapak lihat? Oke, Miss Gina. Begini dia. Memang saya adalah ketua komite TK Al Husna. Jadi antara TK Al Husna dengan saya itu adalah statusnya mitra namanya dia. Artinya kalau dalam struktur itu kita adalah mitra, saya bisa memberikan masukan. Artinya adalah mewakili para orang tua. Itu status saya. Kemudian saya juga adalah seorang dosen yang bergerak di bidang pendidikan agama Islam. Lalu, Miss Gina, kalau pertanyaannya adalah memang saya aktif dan mengikuti kegiatan-kegiatan Al Husna ataupun TK Al Husna Padang Selimpun ini, termasuk yang sangat aktif lah TK-nya dibanding mungkin dengan TK-TK yang lain. Dan saya melihat dengan jelas dan informasinya itu selalu ada dan diberikan kepada saya. Kemudian kalau ditanya apa persamaan mendidik TK dengan mahasiswa, ya artinya persamaannya adalah ini adalah tugas yang mulia kan. Tapi kalau menurut saya nih Miss Gina ya, guru TK itu lebih mulia daripada dosen. Kenapa? Karena kesabarannya itu yang harus digarisbawahi ya. Kesabaran dalam mendidik anak TK itu, di situ poin penting daripada seorang guru TK. Kalau dosen ini hanya pengembangan ilmu, ya kan? Pengembangan ilmu kepada mahasiswa. Karena mahasiswa itu kan statusnya mungkin pernah sekolah dasar, SD, SMP, dan pola pikir mereka juga sudah lebih dewasa. Artinya kemandirian mereka sudah lebih. Kalau TK tadi, mereka itu kalau mau sekolah harus dipersiapkan orang tuanya dulu, harus dijemput, dibanguni. Karena mereka masih apa istilahnya ya? Ingin dunianya bermain saja gitu. Tapi kalau mahasiswa mereka pola pikirnya ke depan begitu. Tapi kalau kesulitan pastilah sulit guru TK. Apalagi TK Al Husna ini sudah di mana-mana sudah tersebar namanya dan kita berharap istilahnya adalah tapi persaingan itu juga sangat ketat kan begitu kan. Maka harus di-upgrade semua ilmu pengetahuan, keterampilan mengajar guru TK itu harus di-upgrade, harus terus ditingkatkan. Ya, itulah cara yang paling baik dalam dunia persaingan pendidikan khususnya TK di Kota Padang Sidimpuan. Begitu. Setuju sih Pak kalau itu. Nah, berdasarkannya pendidikan Bapak yang sangat tinggi ya, menurut saya kira-kira di luar sana misalnya ada seorang ketua yayasan ataupun dari yayasan kita sendiri, kami mau kasih Bapak tantangan 1 bulan mengajar TK dengan honorim yang sangat fantastis. Kira-kira Bapak mampu atau tidak? Saya rasa saya tidak akan sanggup, Miss Gina. Betul. Bapak? Karena ini pengalaman pribadi ya, Miss Gina. Tadi saya sampaikan di awal, dosen itu memang saya sengajakan. Saya sengaja mengambil S2. Ketika itu kan standar mengajar S2 mengajar dosen itu kan S2. Saya sengaja ngambil S2 karena saya ingin jadi dosen. Karena waktu saya mahasiswa, saya melihat dosen itu, saya sangat takut sama dosen. Artinya dosen itu menegur saya sedikit pun saya sudah takut. Tapi ketika saya mengajar di SD, SMP, SMA, ini ketika kita ingin mentertibkan anak-anak itu, ketika kita mau mengajar, harus naik dulu urat harus kadang ada emosinya, banyak dramanya. Jadi saya pikir lama-lama kalau saya ngajar di SD, SMP, kayaknya nanti umur 40 tahun saya udah darah tinggi, gitu lah Miss Gina. Ya, tua lebih cepat ya Pak. Iya, makanya saya sengajakan untuk mengajar dosen. Artinya pengembangan keilmuan itu pun saya tingkatkan. Saya kuliah S2, kemudian saya juga mengambil kuliah lanjutan ke S3, dan alhamdulillah 2024 kemarin saya sudah selesai doktor. Artinya kualifikasi itu sudah saya jalankan sebagai tanggung jawab moral untuk pendidikan, khususnya
dunia pendidikan di universitas. Begitu dia. Keren sekali ya Pak ya. Iya, betul. Pertanyaan saya selanjutnya ini berkaitan dengan dunia kedosenan ini ya. Iya. Apa sih Pak pengalaman Bapak yang sangat berkesan selama menjadi dosen? Baik, Miss Gina. Dosen itu ada tiga tanggung jawabnya, tugasnya. Itulah yang disebut dengan Tridharma perguruan tinggi. Tridharma. Pertama adalah mendidik atau mengajar, yang kedua adalah meneliti, dan yang ketiga adalah mengabdi. Di tahun 2026 ini saya termasuk yang mendapatkan saya mendapatkan hibah, proposal hibah kompetitif nasional dari Kemendikbud. 2026 saya mendapatkan 2 sekaligus, Miss Gina. Ada skema fundamental didanai oleh negara, anggarannya sekitar 112 juta. Wow. Kemudian ada tesis magister, itu anggarannya 33 juta. Artinya pengalaman ini ketika kita ingin jadi dosen harus meneliti. Ketika nanti hasil penelitian kita itu nanti akan kita abdikan ke masyarakat. Oh iya. Contoh, ketika kita misal saya meneliti tentang tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa dalam membentuk karakter tadi. Maka nanti hasil penelitian saya ini akan saya sosialisasikan ke berbagai sekolah. Begitu. Itulah tugas daripada dosen tersebut. Jadi kalau pengalaman yang saya rasa paling terkesan dan bergengsi saya sebagai dosen, mungkin banyak dosen juga yang mendapatkan ini, tetapi tidak semua begitu, Miss Gina. Artinya pengalaman ini menjadi pembelajaran untuk kita meningkatkan, mengupgrade lah istilahnya keilmuan kita. Oh begitu ya Pak. Wah keren sekali ya Pak. Nah tadi kan sempat kita bahas bahwa semua itu fondasinya di TK ataupun PAUD. Nah pertanyaan saya selanjutnya Pak, seberapa penting sih pembelajaran karakter kepada anak di usia dini, ataupun pengetahuan, tidak hanya karakter saja, pengetahuannya juga harus balance ya Pak. Seperti yang kita ketahui kan, adab itu lebih tinggi daripada ilmu, ya kan? Betul. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, semua fondasinya ada di dasarnya itu di TK ataupun PAUD. Menurut Bapak seberapa penting pendidikan di anak usia dini ini? Oke. Kalau pertanyaannya Miss Gina seberapa penting, sangat-sangat penting. Artinya setuju. Begini dia, dalam kebetulan kepakaran saya itu juga tentang pendidikan akhlak ataupun pendidikan karakter, Miss Gina. Kenapa ini? Apa perbedaannya ini? Kalau pendidikan karakter, karena kita adalah NKRI, maka yang cocok istilahnya adalah karakter. Ada 18 itu apanya, Miss Gina? Poin-poin. Indikatornya, kejujuran, integritas, kemudian kesabaran, tanggung jawab, kedisiplinan, dan sebagainya. Lalu kenapa tidak akhlak? Karena kita adalah negara NKRI. Kalau akhlak itu istilah dari Al-Quran. Lalu kenapa fondasi ini di anak TK? Karena memang di awal inilah kita sama dengan istilah Arab itu, ada istilah Arab itu begini dia, menuntut ilmu itu di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu, kan gitu kan. Jadi masih kosong lah, istilahnya masih kosong lah kita isi. Kalau menuntut ilmu sudah besar, itu katanya bagai mengukir di atas air. Kenapa di TK pondasinya pendidikan akhlak, pendidikan karakter? Karena tadi di waktu kecil inilah, di waktu pemikiran mereka itu masih di bawah usia dini, lebih mudah untuk kita bentuk. Karena kalau sudah dewasa tadi kayak istilah tadi kan. Kemudian ketika kita mendidik akhlak, ketika kita mendidik karakter, seperti yang Miss Gina sebut kata, al-adabu fawqal ilmi, adab itu di atas ilmu. Sebenarnya kalau misalnya kita nggak terlalu jauh ya kan. Karena kalau seandainya nanti ada apa aja terus kan, tidak dibarengi ilmu. Adab itu juga harus dibarengi ilmu gitu kan. Ini harus berdampingan terus. Tetapi sama ini nanti pertanyaannya, mana lebih bagus orang beribadah daripada orang berilmu? Sama-sama bagus ini dua-duanya, harus seiring gitu. Seiring ya. Seiring. Tapi kembali tadi
seberapa penting di anak TK atau PAUD tentang pendidikan karakter ini sangat penting. Sebenarnya harapannya adalah ke guru-guru TK-nya gitu. Sabar nggak mereka? Tapi yang kita sayangkan kan begini dia, guru TK itu swasta maupun negeri dalam undang-undang itu adalah tanggung jawab negara, ya kan? Kenapa ada swasta mendirikan TK? Karena negara tidak sanggup untuk memberikan pendidikan gratis kepada seluruh masyarakat. Maka swasta ini adalah sifatnya membantu pemerintah. Maka dalam hal ini seharusnya pemerintah itu harus membantu juga yang swasta ini. Begitu dia. Iya, Pak. Apa yang harus dibantunya? Yang pertama, kalau menurut saya adalah yang harus dibantunya itu adalah kesejahteraan guru. Itu yang paling penting. Kesejahteraan guru ya, Pak. Iya, kenapa? Ada beberapa kasus, kenapa guru TK itu atau bu guru yang lain lah istilahnya tidak 100% mereka dalam mengajar, dalam mendidik, karena pemikiran mereka terpecah. Ketika dia guru TK, nanti malamnya dia guru ini, nanti malamnya dia ojek online, dan yang lain. Karena terpecah. Kenapa? Karena kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi oleh negara. Seharusnya negara itu harus membantu. Mau TK manapun semuanya. Ketika gurunya sudah betul-betul selesai dengan kebutuhan dasar rumah tangga, maka secara otomatis dia akan 100% mengabdikan dirinya untuk membentuk karakter anak-anak itu. Begitu. Saya juga setuju sih, Pak. Ya. Kalau misalnya guru TK-nya sudah sejahtera, Betul. pasti dia akan all out 100% betul. dengan pekerjaannya yang di situ ya, Pak. Inspiratif sekali. Saya tidak menyangka bahwa percakapan ini sangat di luar ekspektasi saya, dan saya rasa ini juga memberikan pengalaman baru untuk saya. Iya, Tapi Pak, sebelum kita tutup dengan pertanyaan terakhir, di sini saya ada 5 kartu, karena tadi kan pembahasan kita agak-agak tegang atau agak-agak fokus ya, Pak. Ini berkaitan dengan pribadi Bapak. Oke. Bapak boleh pilih, dan Bapak harus jawab jujur. Ini adalah challenge-nya, Pak. Ini saya yang bacakan ini. Boleh saya bacakan saja, Oke. Pak? Pertanyaannya Bapak harus jawab jujur. Nah, Ya. apa ketakutan terbesar Bapak saat ini? Ketakutan besar saya saat ini adalah anak saya. Kenapa dengan itu, Pak? Pertama, ada beberapa pengalaman, cerita-cerita dengan kawan-kawan yang sudah profesor, begini dia, Miskina. Pendidikan saya kan sudah sampai kepada, istilahnya kalau S3, nggak ada lagi S4 gitu. Iya. Maka ketakutan terbesar saya adalah tidak bisa memberikan pendidikan kepada anak saya ke depan minimal sama dengan saya. Iya. Karena cita-cita saya masih ada lagi, 3 lagi, yaitu guru besar, profesor. Ketakutan itu terus membayang lah istilahnya. Ketika nanti saya bisa sekolah tinggi seperti ini dan anak saya tidak bisa mencapai itu menjadi ketakutan. Jadi ketakutan ya, Betul. Pak. Kalau seperti itu kita bedakan aja cita-citanya. Jangan lagi di dunia pendidikan. Bisa barangkali bisa di angkatan atau betul. di penerbangan kan, biar tidak Pak, biar orang-orang melihatnya tidak, oh ini orang tuanya udah di sini, masa anaknya masih S1 seperti itu ya, Pak ya. Ya, betul, itu salah satu solusi juga Iya. itu untuk menghadapi ketakutan itu, Miskina. Betul itu kalau itu. Oke, Pak, saya kasih 3 tantangan, boleh diambil yang kedua. Oke, ini. Saya baca ya, Pak. Oke. Pertanyaannya, Bapak jawab jujur. Pernah nggak merasa tidak percaya diri saat berbicara di depan publik? Oke, pernah. Ketika saya S1, Miss Gina, saya itu di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Islahiyah di Binjai. Saya dari tamat SD sudah di pondok pesantren, jauh dari orang tua. Tetapi logat saya itu, walaupun saya di Medan sudah lama, logat saya itu masih logat orang kita, orang Seribuan kita, ya. ya. Jadi ketika S1, kita kan S1 itu dalam perkuliahan itu ada makalah, dan makalah itu berdialog, berargumentasi, diskusi begitu. Jadi ketika awal-awal di semester 1 dulu, Gina, saya itu diejeki orang, Batak kali pun kau, Batak kali pun kau gitu. Jadi itu kita terbawa mental, terpengaruh oleh mental kita. Tetapi waktu itu banyak cerita sama orang tua, cerita sama, karena memang betul-betul saya itu tertekan istilahnya ketika saya menyampaikan argumentasi saya,
di belakang ketawa, di samping ketawa, bahkan dosennya pun ikut ketawa waktu itu. Tetapi maka yang seperti itu tidak boleh kita, apa istilahnya, kita tidak boleh mundur gara-gara itu. Bahkan setelah itu, itulah kekuatannya pada dasarnya. Kenapa kekuatannya? Karena logat kita itulah dosen semua kenal dengan kita. Jadi karakter untuk kita. Jadi ya, karakter ya? dalam diri kita. Jadi apapun itu, kalau masih sekarang diejek orang masalah itu, kalau saya terus misalnya tidak enak hati, kan besoknya saya tidak akan datang lagi, atau bahkan saya tidak akan mau berbicara lagi di kelas, tidak mau lagi berargumentasi. Itu kan merugikan saya itu. Tapi dalam pikiran saya dulu, itu sebagai motivasi. Terkadang kekurangan kita itu juga menjadi pendorong motivasi bagi kita. Sehingga dosen-dosen itu kenal dengan kita, dan biasa itu kan, kalau dosen sudah kenal dengan kita, dan kita juga aktif dalam berargumentasi, aktif dalam berbicara di depan, maka kita akan dikenal dosen, itu nanti di akhir semester pasti bagus nilainya, kan gitu, Miss Gina kan. Jadi itulah kalau di depan publik sekarang sudah mulai sudah mulai biasa, tapi harus sesuai dengan tema. Dalam misalnya kita ini di dosen ini, kita harus berbicara dengan keilmuan kita. Tidak boleh kita berbicara lagi, misalnya saya berbicara tentang hukum Islam, itu tidak boleh sebenarnya. Saya berbicara tentang biologi, tidak boleh. Walaupun mungkin ada dasar-dasar biologi itu yang kita ketahui, tapi untuk ke publik itu dalam etika akademik kita tidak boleh. Kita hanya berbicara tentang kepakaran kita, disiplin ilmu kita tentang pendidikan agama Islam. Sama seperti dokter spesialis lah ya, Pak. Betul. Nggak boleh ke ranah orang lain. Ya, betul. Satu lagi, Pak. Oke. Saya baca ya, Pak. Ini menariknya, Pak. Menarik ya. Siapa orang pertama yang terlintas di pikiran Bapak saat sedang sedih, dan kenapa? Yang pertama, karena saya adalah anak paling kecil ini ya dalam keluarga, walaupun badannya lebih besar. Saya itu ketika saya sedih pasti ke ibu. Kenapa? Karena memang saya itu dari tamat SD sudah jauh dari orang tua. Gitu. Jauh di Langkat, pondok pesantren. Maka ketika ada permasalahan yang membuat kita sedih, maka lari yang terlintas di kita pertama adalah orang tua kita, termasuk ibu. Tapi sekarang ketika sudah berumah tangga, sudah ada istri, sudah ada anak, terkadang barangkali untuk menyelesaikannya itu bisa lebih banyak pilihan kemana kita. Bisa ke orang tua, bisa ke istri, bahkan bisa kepada saudara-saudara kita, begitu dia. Nah, Pak, pertanyaan terakhir. Oke. Apa pesan Bapak untuk para orang tua di luar sana yang anaknya mau masuk ITK? Pesan Bapak untuk para guru di luar sana yang harusnya berada di tracknya, dalam artian harus all out dalam mengajar, dan pesan Bapak kepada para mahasiswa di luar sana, bagaimana seharusnya mereka, porsi mereka di dunia pendidikan ini? Oke, yang pertama pesan saya kepada orang tua, kalau ada anaknya usia TK, masukkanlah ke TK Al-Husna. Iya, setuju Pak. Kan? Ya. Karena sudah teruji dan sudah terbukti bahwa kegiatan-kegiatan di sini adalah memang lebih cenderung kepada pembentukan karakter ataupun akhlak. Karena itu tadi kan pembahasan kita, bahwa pondasi yang harus dibangun ketika masih umur TK, yaitu akhlak, sikap. Kalau tentang kognitifnya nanti bisa berkembang itu. Menyusul. Kenapa? Kalau tidak di sini, maka kita nggak akan tahu bagaimana nanti ke depan. Yang kedua, untuk orang tua yang sekarang lagi menyekolahkan anaknya, maka tetaplah berjuang. Maka janji Allah tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah itu akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Beberapa derajat. Inilah yang harus kita camkan di dalam diri kita sebagai orang tua. Saya juga adalah orang tua. Inilah yang harus kita camkan. Bagaimana pendidikan itu, ilmu itu harus lebih tinggi anak saya daripada saya. Guru juga seperti itu. Guru juga orang tua. Jangan kita istilahnya seperti orang-orang pintar dulu. Ada itu orang pintar itu.
Dia tidak memberikan semua ilmunya kepada muridnya. Kalau kita guru, malah kita lebih bangga dengan murid kita kalau dia lebih hebat daripada kita. Maka untuk orang tua, inilah dasarnya Al-Quran dan hadis. Kemudian tadi hadisnya adalah bahwa menuntut ilmu itu adalah merupakan kewajiban. Yang untuk orang tua, menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Saat sekarang ada kewajiban kita untuk menyekolahkan anak kita. Termasuklah terkadang ada kesalahpahaman begini dia. Kesalahpahaman sebagian orang tua. Terkadang gara-gara politik ada yang ingin mencalon akan menggratiskan pendidikan katanya. Kenapa? Pendidikan itu tidak pernah gratis, Miss Gina. Tidak pernah. Kalau dia misalnya dapat beasiswa, wajarlah bantuan. Tapi tidak pernah gratis. Di sinilah pastilah ada beli buku, beli segala macam, pasti ada mengeluarkan duit, makanya tidak gratis. Karena pendidikan itu dalam Islam tidak ada yang gratis, maka orang tua harus kuat-kuat, harus memang bekerja keras. Jangan berikan tanggung jawab itu sepenuhnya kepada sekolah, kepada guru. Kita juga andil di situ. Kalau anak kita misalnya bermasalah, maka jangan langsung salahkan sekolahnya ataupun gurunya. Ini pesan yang paling apa ini miskin ini. Karena kita lihat di media sosial sekarang ini kan, sedikit salah siswa lalu sekolah yang disalahkan. Seolah-olah guru yang salah. Iya, guru yang disalahkan. Ini tidak mencerminkan perilaku dalam dunia pendidikan. Kalaupun ada masalah, maka selesaikanlah dengan mufakat, musyawarah. Kalau ada kesalahan, maka terkadang kesalahan itu kalau masih bisa ditolerir, ya kita selesaikan dengan kekeluargaan lah. Jangan, ini kan seolah-olah sekarang banyak guru di luar sana ketakutan mengajar. Artinya adalah ketika guru sudah ketakutan dalam mengajar, mereka itu acuh tak acuh, pokoknya saya udah ngajar, selesai jam saya pulang. Itu mengajar namanya, bukan mendidik lagi. Itu bedanya ya, mengajar sama mendidik. Kalau mengajar seperti ya, saya ajarkan, habis itu saya pergi, mau tahu kalian ya terserah kalian. Itu tidak boleh. Artinya orang tua harus memiliki kerjasama yang baik dengan sekolah, guru, baik itu yayasan maupun gurunya. Supaya apa? Supaya kalau sudah baik yang tiga ini, Miss Gina, sekolah, kemudian di rumah, pendidikan rumah tangga, lalu di masyarakat baik. Masyarakat mungkin inilah apa ini, komite sekolah ini gunanya kan. Kalau ada permasalahan maka libatkanlah komite sekolah sebagai perwakilan masyarakat ataupun perwakilan orang tua kalau ada permasalahan di dunia pendidikan. Supaya apa? Kalau guru sudah takut, maka saya nggak tahu lagi bagaimana dunia pendidikan kita ke depan. Gitu Mas. Satu lagi Bapak mungkin ketinggalan bagaimana pesannya untuk para mahasiswa di luar sana, karena kan penonton kita nggak cuma orang tua, nggak cuma anak sekolah, pasti barangkali ada juga mahasiswa Bapak di luar sana. Bagaimana pesannya biar mereka tetap semangat dalam dunia pendidikan, nggak cuma dosennya aja yang semangat. Betul. Untuk para mahasiswa dimanapun berada, artinya adalah kemandirian kita diuji di sini. Karena pengawasan orang tua kepada mahasiswa itu pasti sudah lebih bebas dibanding dengan SD, TK atau yang lain. Kepada mahasiswa tetap semangat, artinya apapun yang kita lakukan sekarang ini niatkan untuk investasi jangka panjang. Ada sekarang kadang orang berpikir begini miskina, untuk apa pendidikan tinggi-tinggi, ujung-ujungnya nanti ke sawah, ke kebun, ke dapur, apalagi yang lain sebagainya. Jadi tetap menjadi istri yang harus melayani suami? Tidak. Kalau seandainya itu yang menjadi permasalahan kita, artinya kita niatkanlah pendidikan itu investasi ke depan. Kalau nanti kita dibutuhkan, maka kita sudah siap, begitu dia. Kalau kita dibutuhkan, kita sudah siap. Tapi kalau kita tidak kuliah dengan baik, tidak belajar dengan baik, ketika nanti jurusan kita itu dibutuhkan di berbagai tempat, tapi kita tidak selesai, maka itu penyesalan yang sangat mendalam. Jadi sekarang ini terkadang ada, itu nggak sesuai dengan jurusan saya, nggak sesuai dengan passion saya, kuliah aja terus. Itu artinya kan menuntut ilmu aja terus. Niatkan investasi jangka panjang. Yakinlah
apapun yang kita perbuat, walaupun kita sukai saat sekarang ini, barangkali di depan nanti akan bermanfaat kepada kita. Gitu. Saya udah dapat poinnya nih Pak. Jadi menurut Bapak, kita itu kuliah bukan untuk pintar, tapi untuk mengubah pola pikir kita ya Pak ya. Betul, Miss Gina. Oke Bapak, terima kasih untuk percakapan hari ini, sangat bermanfaat. Dan pengalaman Bapak itu juga sangat menginspirasi bagi saya dan juga para penonton kita di luar sana. Terima kasih Bapak untuk hari ini ya Pak. Miss Gina. Oke, untuk kalian para Alhusna Space di luar sana, jangan takut untuk belajar. Teruslah belajar sampai apa ada ya kan Pak tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina seperti apa? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Itu pertama, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu itu sampai ke negeri Cina. Artinya itu semuanya adalah tidak ada yang rugi dalam ilmu. Itu adalah investasi jangka panjang. Kalau misalnya bahasa zaman sekarang lah ya. Karena kan itu menarik juga itu Miss Gina ya, panjang juga pembahasannya itu nanti kalau misalnya tentang utlubul ilma walau bisin, panjang nanti mungkin di segmen selanjutnya Oke, jadi kalian harus ingat baik-baik perkataan ataupun saran-saran yang kita dapatkan di video kali ini bersama Bapak Dr. Muhammad Dinan SPDI MPDI. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Follow all social media of Alhusna Course di YouTube channel @Alhusna Course, di Facebook Alhusna Course, di TikTok Alhusna Course, dan di Instagram @Alhusna_course. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.